Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, malam kali ini kita akan melanjutkan kajian ke kitab Ihya Ulumuddin. Pada malam kali ini kita masuk pada pembahasan baru terkait dengan Fadilatut Ta'allum, yaitu kemuliaan atau keutamaan belajar. Sebagaimana yang kita lakukan pada malam kali ini, kita sedang belajar. Nah, apa keutamaan bagi orang yang belajar? Sehingga nanti kita menjadi motivasi bagi kita untuk terus belajar. Kan kita ketahui bahwa selama hayat di kandung badan, selama kita hidup, maka kita harus tetap belajar. Minal mahdi ilal lahdi. Dari kita turun dari buayan orang tua kita, artinya kita sejak kita kecil sampai kita wafat, maka itulah kita belajar. Maka tidak ada kata pensiun dalam belajar, kecuali ajal yang menghentikannya. Nah, pada malam kali ini kita akan membahas terkait dengan ayat-ayat yang berkaitan dengan keutamaan belajar, kemudian masuk kepada hadis, pada hadisnya. Baik, ini bisa dibuka di halaman 34 dari materi yang dulu pernah kita cetak, ataupun jamaah bisa melihat di layar ini. Tetapi yang punya bukunya sebaiknya dibuka karena kita nanti akan praktek untuk untuk membacanya. Nah, jamaah rahimakumullah, maka saya akan mulai dari atas terkait dengan keutamaan belajar. Di halaman ini. Oke, silakan diberi harokat sebagaimana yang telah kita lakukan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Pertama adalah Fadilatut Ta'allumi. Fadilatut Ta'allumi ini adalah bentuk idhofah. Ya kan, masih ingat kalau idhofah adalah frase dua kata yang digabung menjadi satu. Fadilatut Ta'allumi, yaitu keutamaan belajar. Maka amal ayatu, adapun ayat-ayat yang berkaitan dengan atau yang menjelaskan tentang keutamaan untuk belajar. Faqauluhu ta'ala, maka firman Allah Subhanahu wa taala ini ada di dalam surah At-Taubah ayat 122. Surah At-Taubah 122. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din. Falaula, maka sekiranya, nafara, falaula, kalau kita lihat falaula nafara min kulli firqatin minhum, maka mengapa ya tidak pula berangkat satu kelompok, satu rombongan, ta'ifah, satu rombongan dari tiap-tiap golongan itu untuk liyatafaqahu fid din, untuk mempelajari ilmu agama, untuk mendalami ilmu agama, untuk mempelajari ilmu agama tadi. Maka ini ada anjuran, sekiranya adalah kalau kita dari satu komunitas, satu daerah, ya jangan semuanya kemudian terus berada di daerah tersebut, tidak ada yang keluar. Keluar dalam hal ini adalah belajar, untuk mempelajari ilmu agama. Kalau misalkan dalam kondisi perang, ya jangan semuanya pergi untuk berangkat perang. Adalah sekelompok yang dikirim untuk belajar keluar. Kemudian setelah mereka kembali, idza raja'u ilaihim, ketika mereka kembali memberi peringatan kepada kaumnya, mengajarkan ilmu itu kepada kaumnya. Ini terjadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada satu kabilah yang tinggalnya tidak dekat dengan Madinah. Hanya adalah cukup jauh dari Madinah. Maka kabilah ini kemudian mengutus satu utusan untuk bertemu dengan Rasul, untuk bertemu dengan sahabat yang lainnya, belajar ilmu agama. Setelah Rasul mengajarkan suatu ilmu agama terkait dengan masalah, katakan mempelajari tentang apa itu Islam, kemudian orang sahabat ini kembali kepada kaumnya, menyampaikan kepada kaumnya apa yang telah diperoleh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi. Nah, inilah yang perlu kita teladani dalam hal ini. Ada sekelompok dari kita kemudian belajar ilmu agama dan kemudian setelah kembali maka memberi peringatan kepada kaumnya. Misalkan putranya Pak Arif kemudian dikirim misalkan ke Kairo, ke Mesir untuk belajar ilmu agama di sana. Setelah selesai pada masa pendidikannya, akan kembali ke kampung halaman dan mengajarkan ilmu yang telah diperoleh ketika belajar di Kairo.
Putranya Pak Ridha misalkan, kemudian dikirim ke Madinah untuk belajar ilmu agama di sana. Pada waktu tertentu sudah selesai jenjang pendidikannya, kembali ke kampung halaman, kemudian memberi peringatan terhadap orang-orang yang berada di daerahnya, mengajarkan berkaitan dengan masalah akidah, mengajarkan masalah ibadah, bagaimana berakhlak yang baik, kemudian bagaimana menjadi pribadi yang saleh li nafsi wa muslihun li ghairi. Maka di sini adalah tuntutan untuk orang yang belajar adalah dia tidak hanya berorientasi untuk menjadi pribadi yang salihun li nafsi, secara pribadi dia soleh, tidak, tapi bagaimana wa muslihun li ghairi. Bagaimana ada usaha untuk mengajak orang lain agar menjadi soleh juga. Kita pun sama demikian. Saya, Bapak Ibu juga sama. Kalau misalkan kita itu diperbolehkan menjadi orang yang baik dengan sendirinya, yang penting saya baik. Yang penting kalau ada orang maksiat, saya tidak melakukan maksiat. Kalau memang seperti itu diperbolehkan dan dibenarkan, mungkin Rasul juga akan melakukan itu. Rasul tidak akan memberi peringatan kepada orang-orang yang berada di sekitar yang ada di Makkah kala itu. Akan di wahyu itu akan dipakai sendiri oleh Rasul. Tapi kan tidak, Rasul mengajarkan kepada yang lainnya. Rasul melakukan pembinaan, menyampaikan peringatan, kabar gembira, ancaman itu kepada orang-orang yang berada di sekitarnya. Itulah yang maksud dengan tafaqquh fiddin, bagaimana kita mempelajari, mendalami ilmu agama, kemudian kita menyampaikan pada yang lainnya. Maka tafaqquh fiddin ini adalah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan agama, agar nanti ketika kita beribadah kepada Allah itu dalam bentuk sebaik-baik ibadah, dalam sebaik-baik peribadatan dan penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lanjutkan. Ini maksud dari qauluhu ta'ala, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid-din. Ya. Kalau kita dalam pembelajaran bahasa Arab kita, ta'ifatun nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun. Ta'ifatun ini kan ismul muannas. Ya. Ta'ifah ismul muannas. Kata ini adalah kata mu'annas ta'ifah, tapi yang dimaksud adalah sekelompok. Nah, tapi dia disifati dengan mudzakkar. Dari mana kita tahu mudzakkar? Kata nafara. Nafara itu bepergian, pergi keluar. Nafara ini kan tidak ada tak taknis di setelahnya. Nafarat tidak. Kalau nafarat ada tak taknis, maka tak taknis kembali kepada ta'ifah. Tapi di sini nafarat dalam bentuk mudzakkar. Mudzakkarnya adalah tidak ada tanda tak taknis. Nah, ini kalau misalkan kita mempelajari jumlah fi'liyah, loh Ustaz, nggak sesuai dengan kaidah yang kita pelajari, ya. Kemudian kaidah dasar kita sampaikan, kemudian kaidah itu berkembang. Nah, ada yang berbeda seperti ini. Nafara, kemudian fa'ilnya adalah ta'ifah. Liyatafaqahu fid-din. Nah, liyatafaqahu fid-din ini itu tidak menjelaskan bahwa ta'ifah itu, lafal ta'ifah itu mu'annas, tidak. Tapi ta'ifah ini memang luarnya adalah mu'annas, tapi di dalamnya isinya itu disebut, dia termasuk dihukumi jamak mudzakkar salim. Maksudnya adalah isinya adalah lelaki yang banyak. Maka liyatafaqahu agar mereka. Nah, mereka ini kembali pada ta'ifah. Kembali pada ta'ifah. Liyatafaqahu fid-din. Oleh karena itulah Bapak Ibu, inilah salah satu kemukjizatan Al-Qur'an itu terletak pada susunan kalimat yang terdapat pada ayat tersebut. Nah, ini semakin nanti kita tambah belajar bahasa Arabnya, kita semakin mendapatkan kelebihan dan keindahan redaksi dari Al-Qur'anul Karim. Kemudian qauluhu azza wa jalla. Jadi kalau yang di awal ada yang di pertama qauluhu ta'ala, kembali kepada Allah, firman Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah azza wa jalla, maha agung lagi maha luhur. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Fas'alu, dari sa'ala yas'alu. Kalau bentuk fi'il amalnya adalah is'al. Maka di sini ada fa'nya fas'al. Fas'al. Maksudnya adalah alifnya itu dibuang karena sudah ada sin yang sukun di sini. Maka fas'al. Maka bertanyalah, bertanyalah kalian. Ahla dzikri, kepada orang yang mengetahui. Ahli dzikri dimaksud sini adalah juga termasuk ahli ilmu. In kuntum la ta'lamun. In, jika kuntum kalian adalah la ta'lamuna, tidak mengetahui. Maka anjuran di sini ini ada di surah An-Nahl ayat yang ke-43. An-Nahl ayat 43. Fas'alu ahla dzikri, kita diperintahkan untuk bertanya. Menanyakan apa? Ya, yang tidak kita ketahui.
Artinya kalau kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita ketahui, kemudian kita bertanya, maka itulah disebut dengan proses pembelajaran. Kita belajar kepada orang lain yang lebih tahu dari kita, karena dia memiliki ilmu yang tidak kita miliki, dengan cara bertanya. Dan itu adalah bagian daripada proses pembelajaran. Jadi kita nggak usah malu untuk bertanya sesuatu yang tidak kita ketahui. Kalau memang itu baik untuk memperbaiki keislaman kita, keimanan kita, peribadatan kita, tanyakan saja. Jangankan kita ya. Kita ini kan bukan nabi, bukan rasul. Nabi Musa alaihissalam itu sampai mencari Khidir untuk bertanya, untuk belajar terhadap ilmu yang dia tidak ketahui. Sampai dicari itu, perjalanan cukup jauh. Dan Nabi Musa alaihissalam ditemani dengan pembantunya untuk mencari Khidir itu. Bahkan perjalanan sangat jauh, dikatakan berhari-hari sampai menemukan. Dan akhirnya juga ketemu dan belajar kepada Khidir. Sampai Khidir mengatakan, memberikan satu syarat. Jangan menanyakan kepadaku sesuatu yang engkau lihat, kecuali aku akan menjelaskan itu kepadamu. Nah, Nabi Musa kan rasa ingin tahunya begitu, muncul. Lihat suatu peristiwa, kemudian menanyakan kepada Khidir, kenapa engkau melubangi kapal? Nanti kan akan menenggelamkan kapal ini dan juga penumpangnya. Nah, dia telah melanggar kesepakatannya tadi adalah jangan menanyakan sesuatu yang engkau lihat kecuali aku akan memberitahukan di kemudian waktu. Akan dijelaskan sendiri oleh Khidir. Akhirnya sudah melanggar, kemudian ada syarat lagi. Nah, di sini kan kalau saya sebutkan kisah Nabi Musa adalah semangat spirit Nabi Musa alaihissalam ketika mencari Khidir untuk dijadikan sebagai guru dan dia akan belajar darinya tentang ilmu yang dia tidak ketahui. Maka fas'alu ahla dzikri, tanyalah kepada orang yang berilmu. Ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, kalau kita tidak mengetahui. Maka fas'al ini adalah perintah untuk laki-laki dan perempuan. Kalau kita tidak tahu, maka bertanya. Nah, maka kalau ada paribahasa adalah malu bertanya sesat di jalan, mungkin bisa terinspirasi dari surah An-Nahl ayat 43 ini. Jadi orang yang bertanya tentang urusan yang penting yang tidak dia ketahui, itu sangat dianjurkan. Yang dilarang adalah kasratus soal. Orang yang banyak bertanya adalah menanyakan sesuatu yang dia tidak ada faedahnya. Dari jawab itu tidak ada faedahnya. Menanyakan sesuatu yang tidak penting bagi dia, menanyakan sesuatu hanya untuk menunjukkan bahwa dirinya itu sudah tahu. Itu kan tidak bermanfaat. Tapi kalau misalkan kita menanyakan banyak hal terhadap guru kita terkait dengan masalah ilmu agama dan kita menjadi penting untuk mengetahuinya, maka boleh terus bertanya. Ustaz, ada berapa sih macam-macam ayat? Ayat ada misalkan dikasih pandangan, ada air yang suci, ada air yang najis, kemudian juga ada air mustakmal. Bagaimana membedakan ketiga-tiganya itu? Kemudian dikasih contoh. Kemudian tanya lagi, Ustaz, kalau misalkan ada air satu ember, kemudian dia kena najis seperti ini, tapi nggak berubah. Kalau memang perlu ditanyakan, dikarenakan tidak tahu hukumnya dan ingin mengetahui agar nanti bisa berhati-hati ketika berinteraksi dengan air itu sangat dianjurkan. Maka Bapak Ibu kita jangan merasa malu ketika kita harus bertanya kepada guru kita banyak hal, karena kita perlu untuk mengetahui tentang ilmu-ilmu tersebut. Ya, inilah fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bersegeralah untuk bertanya kepada ahli ilmu in kuntum la ta'lamun jika kalian itu tidak mengetahui. Nah, in kuntum la ta'lamun. Kuntum ini dalam modul pembelajaran bahasa Arab kita ini nanti dipelajari pada pertemuan ke antara 13-an. Dari kana yakunu kuntum, maka artinya adalah antum la ta'lamun. Kemudian ada kana menjadi kuntum la ta'lamun. Kuntum ini ada tasrif lugawi yang keberapa, Bapak Ibu? Masih ingat? Kana, kanu, kanat, kanata, kunna, kunta, kuntuma, kuntum. Berarti yang ke-13 ya. Kuntuma, kuntum. Yang ke-13. 9, yang ke-9. Yang ke-9. Nah, ini adalah dua dalil dari ayat Al-Qur'anul Karim yang ditulis oleh Imam Ghazali untuk menjelaskan terkait dengan fadilatul ta'allum, keutamaan untuk belajar. Maka yang pertama adalah dalam surah At-Taubah ayat 122, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fid-din. Yang kedua adalah dalam surah An-Nahl ayat 43, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun.
Mari kita lihat penjelasan terkait keutamaan untuk belajar dari hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa amal akhbaru. Adapun dari hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka di sini adalah yang pertama, faqauluhu, maka sabdanya, hu itu kembali kepada Nabi. Hu ini kembali kepada Nabi. Kalau yang hu di atas, faqauluhu, hu ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqauluhu kembali pada Allah. Tapi kalau yang di bawah, faqauluhu sallallahu alaihi wasallam kembali pada Nabi. Dari mana kita tahu dan bisa membedakan? Lihat kata setelahnya. Kalau setelahnya adalah ta'ala, faqauluhu ta'ala, maka adalah Allah Subhanahu wa taala. Faqalu azza wa jalla, ini adalah Allah yang punya sifat azza wa jalla. Nah, kalau faqalu sallallahu alaihi wasallam, Allah berselawat atasnya dan keselamatannya, maka ini adalah kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sabdanya? Sabdanya berbunyi man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Di sini ada dimulai dengan kata man. Man itu berarti adalah barang siapa. Man, barang siapa. Artinya ini bisa laki-laki, bisa perempuan. Mau yang masih muda atau yang sudah tua, itu termasuk dalam kategori man. Man. Jadi kalau kita misalkan dalam ungkapan kita, man jadda wajada. Jadi man ini man syarat. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, man jadda wajada, maka dia akan mendapatkannya. Nah, ada namanya sebab kausalitas. Kalau melakukan ini, maka mendapatkan ini. Nah, di sini juga demikian. Man, barang siapa. Baik laki-laki maupun perempuan. Man salaka. Yang salaka, dia itu menjalani suatu jalan, menempuh suatu, man salaka tariqan, menempuh suatu jalan. Tapi jalan yang ditempuh ini adalah yatlubu fi ilman, untuk mencari ilmu. Yang ditempuh adalah untuk mencari ilmu. Misalkan melakukan perjalanan untuk belajar. Dari New York kemudian ke Ohio misalkan untuk belajar. Dari satu kota ke kota yang lain untuk belajar. Dari satu tempat ke tempat yang lain untuk bertemu orang dan dia ingin belajar. Nah, itu adalah man salaka tariqan yatlubu fihi ilman, dalam perjalanan itu untuk mendapatkan suatu ilmu. Nah, ilmu di sini memang dalam bentuk isim nakirah. Tapi kalau kita lihat dalam penjelasan dari ulama adalah lebih kepada ilmu yang dimaksud adalah ilmu syariah. Ilmu syariah, ilmu agama. Ya banyak, ada ilmu tauhid, kemudian hadis, usul fikih, dan tafsir, kemudian ilmu-ilmu yang lainnya, yang ilmu agama itu. Maka orang yang telah melakukan perjalanan untuk mencari ilmu, untuk belajar, salakallahu, Allah akan tunjukkan jalan baginya, salakallahu bihi, dengannya, tariqan ilal jannah, jalan menuju surga. Maka di sini menjadi jawab. Salaka ini menjadi jawab. Jawabnya gini Bapak Ibu. Dalam bahasa Arab itu ada man ini adalah man syarti, man huruf syartiyah, huruf syarat. Maka setelah huruf man pasti diikuti dengan fi'lun. Salaka ini adalah fi'lul madhi. Dan ini disebut dengan fi'lu syarti, fi'il syaratnya. Ya, maka kalau ada fi'il syarat nanti ada jawab syarat. Yang menjadi jawaban dari perilaku itu apa? Adalah salaka. Salaka yang kedua, salakallahu. Maka menjadi jawabnya. Maka kalimat ini menjadi lengkap. Ada tuh syarti, perangkat atau partikel untuk syaratnya. Kemudian ada fi'il syaratnya, ada jawab syaratnya. Ada 3. Memang materi ini belum kita pelajari, tapi kita sampaikan. Sebagaimana dalam ungkapan tadi di depan, man jadda wajada. Man barang siapa, jadda bersungguh-sungguh, wajada, dia akan mendapatnya. Kemudian dalam ungkapan yang lain, man yazra yahsud. Barang siapa yang menanam, yahsud, dia akan memanen. Artinya kan, kapan dia memanen? Kalau dia mau menanam. Kalau dia bertanam, dia akan panen. Kalau tidak menanam, ya tidak mungkin panen. Kalau dia panen berarti mencuri, punya orang lain. Gitu. Nah, ini kaitannya dengan demikian. Maka di sini memberikan pelajaran kepada kita tentang hal apa? Terkait dengan dorongan bahwa Allah tidak menyanyiakan setiap usaha kita dalam menjemput suatu ilmu. Karena ilmu harus didatangi. Dia tidak datang kepada kita, tapi kita harus mendatangi ilmu itu. Kita kan tidak seperti Khidir, yang kemudian oleh ulama dikatakan ilmu laduni, ilmu yang langsung Allah berikan kepada Khidir tanpa melalui perantara.
Nah, kita kan tidak seperti itu. Maka kita harus menjemput ilmu. Sebagaimana kita harus membuka Zoom, kemudian untuk belajar di sini, kemudian kadang kita harus membuka rekamannya untuk mengulang apa yang telah kita dapatkan, agar kita tidak lupa. Kadang kita harus menyaksikan yang lainnya. Maka disinilah keutamaan orang yang belajar bahwa tidak disia-siakan usahanya. Bahkan kalau misalkan kita sudah belajar, nggak paham-paham, terus dibaca lagi. Udah dibaca lagi masih nggak paham, berdoa kepada Allah, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, belajar lagi. Maka pada satu jalan, pada suatu kondisi, Allah akan kasih pemahaman. Bisa jadi dengan mengulang-ulang itulah kemudian pemahaman kita berikutnya akan menjadi pemahaman yang mantap, pemahaman yang kuat, dan pemahaman yang benar. Misalkan dalam tahsin Al-Quran, membaca huruf ghin sama zo. Saya sendiri pun kadang masih jatuh ketika tahsin pada dua huruf ini. Jadi kita ulangi lagi. Tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang sia-sia. Akan ada berbuah pahala. Kemudian kita belajar bahasa Arab, lupa, ulangi lagi. Aduh, saya tertinggal sama yang lain. Baca lagi, tanya lagi. Nah, maka kalau demikian itu yang kita lakukan, usaha yang kita lakukan untuk mendapatkan suatu ilmu inilah kemudian akan menjadi satu kabar gembira. Allah akan menganugerahkan kepada kita jalan menuju surga. Bagaimana? Artinya adalah kita dengan mencari ilmu kita tahu, oh surga ini ternyata disediakan oleh Allah lil muttaqina. Misalkan dalam surah Ali Imran 133. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'um ila magfiratin rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Kan kita jadi tahu, dengan ilmu yang kita peroleh kita jadi tahu bahwa surga itu sudah Allah siapkan lil muttaqina untuk orang yang bertakwa. Siapakah mereka? Pada ayat berikutnya 134. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusiru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Jadi ilmu ini kemudian menuntun kita jadi tahu, oh itu ya. Berarti dengan ilmu ini karena kita belajar, kita tahu karakter orang yang beriman, karakter orang yang bertakwa, yang Allah janjikan surga bagi mereka adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, gemar berinfak di waktu lapang maupun sempit. Waktu lagi kondisi sempit dia berinfak, apalagi kalau sedang lapang masalah rezekinya, tenaganya, hartanya, dia akan berinfak. Ya, tidak ada batasan maksimal, tidak ada. Allah tidak menyebutkan batasannya. Termasuk juga orang yang bertakwa adalah wal kadhiminal ghaidha adalah orang yang menahan amarahnya. Oh, jadi kita tahu ternyata melampiaskan amarah yang tujuannya adalah untuk menunjukkan identitas, kewibawaan, siapakah kita. Ternyata nggak banyak manfaatnya. Lebih banyak madorotnya. Kalau marah itu dituruti dengan menuruti ego dan semisalnya, ternyata lebih banyak madorotnya. Lebih baik bagaimana? Wal kadhiminal tahan amarah. Saat kalau ditahan amarah itu terasa pusing, di kepala itu pusing kalau menahan amarah itu. Tapi kalau diluapkan, dilampiaskan itu plong. Alhamdulillah saya sudah marah. Alhamdulillah ya Allah saya bersyukur ya Allah sudah marah. Marah saya Islami ya Allah. Tadi saya mulai dengan ta'awud. Nah, bagaimana? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian dia marah. Satu sisi dia berlindung dari godaan setan. Sisi yang kedua adalah dia melakukan perbuatan setan. Marah itu termasuk perbuatan setan. Maka Rasul bersabda, la taghdab, jangan kamu marah. Dan la taghdab, jangan kamu marah. Rasul ungkapkan dalam bentuk fi'lun mudhari'. Maknanya apa? Yufidu man at-tajaddud wal istimrar. Hari ini tidak boleh marah, nanti tidak boleh marah, besok tidak boleh marah. Itulah hikmah dari fi'il mudhari'. Kan dengan mempelajari ilmu agama kita menjadi tahu. Tidak boleh marah, wal afina 'anin nas, kemudian kita memaafkan orang lain. Itu adalah karakteristik orang yang bertakwa. Sehingga nanti di akhirat itu ada panggilan nada munadin, ada satu seruan panggilan. Ainal mu'afuna 'anin nas, di mana orang-orang yang memaafkan kesalahan saudaranya. Halummu ila rabbikum, mendekatlah kepada Tuhan kalian. Wa khudzu ujurakum, ambillah pahala kalian. Wa haqqul muslim idza afa ayyadkhulal jannah. Hak seorang muslim ketika dia memaafkan kesalahan saudaranya, ayyadkhulal jannah, dia akan dimasukkan dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kan jadi tahu kita dengan berilmu, belajar, kita dapat ilmu, kemudian kita tahu mana-mana jalan yang meniti ke surga, mana jalan yang meniti ke neraka, jadi tahu. Maka ilmu tidak hanya sekedar jadi koleksi, tetapi bagaimana ilmu menjadi
guidance, menjadi pedoman bagi kita, menjadi pembimbing bagi kita untuk melakukan yang baik dan meninggalkan yang buruk. Inilah kemudian maksud dari man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bi tariqan ila jannah. Jadi kita tahu mana-mana perbuatan yang mengantarkan pelakunya ke dalam surga Allah. Mana-mana ucapan yang harus ditinggalkan karena itu bisa menjauhkan diri dari surganya Allah. Dan mana-mana makanan yang harus ditinggalkan karena kalau itu sampai masuk dalam diri kita, semakin menjauhkan kita dari surga dan malah mendekatkan kepada neraka. Waliyadzubillah. Inilah hikmah dari berilmu. Kemudian yang kedua adalah waqala sallallahu alaihi wasallam, waqala ini ada jumlah fi'liyah. Wa dan qala bersabda. Siapa yang bersabda? Sallallahu alaihi wasallam. Ini keterangan lain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah adalah berselawat, berdoa. Allah mendoakan alaihi atas Nabi Muhammad wasallam dan memberikan keselamatan. Ya. Bagaimana sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sabdanya berbunyi innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridon bima yasna'u. Innal malaikata, sesungguhnya malaikat, la tad'u, pasti mereka akan meletakkan ajnihataha, sayap-sayapnya, li talibil ilmi, bagi pencari ilmu, ridon, sebagai bentuk keridhaan, bima yasna, apa yang dilakukan oleh si talibul ilmi ini. Kita lihat dari sisi bahasanya. Inna ini adalah harfu taukid, menguat, dia menjadi penguat ya, penguat. Inna sesungguhnya. Nah, kata yang terletak setelah inna itu isim. Aslinya adalah kalimat ini itu sebelum ada inna itu adalah bentuk jumlah ismiyah. Al malaikatu la tadu ajnihata li talibil ilmi ridam bima yasna. Kemudian ada inna yang semula ada al malaikatu, kemudian setelah ada inna menjadi al malaikata. Ini ada pembahasan di modul yang ke-14 ya, memang akhir-akhir. Sesungguhnya malaikat itu la tadu akan meletakkan. Nah, dia di sini ada jumlah fi'liyah. Fi'ilna wada'a yadha'u. Karena malaikat ini adalah lafalnya disifati dengan lafal muannas, maka berbunyi la tadha'u. Ajnihataha adalah sayapnya, maka di sini sesuatu yang gaib bagi kita, kita tidak usah memikirkan seperti apa sayapnya dan sebagainya. Sekalipun juga ada keterangan terkait dengan hal ini. Jadi kita tidak usah memikirkan selebar apa ya sayapnya malaikat, tidak usah. Ini adalah ajnihataha, meletakkan sayapnya, li talibil ilmi, artinya adalah menaungi talib ilmi dengan sayapnya, melindungi talibul ilmi dengan sayapnya. Ridon bima yasna'u, sebagai bentuk keridaan terhadap apa yang dilakukan oleh talibul ilmi. Artinya di sini jamaah rahimakumullah bahwa orang sebagai pelajar, orang yang mencari ilmu itu termasuk aktivitas yang mulia. Sampai bahwa malaikat itu melindunginya, melindungi orang yang sedang belajar ini. Maka ketika kita melangkahkan kaki keluar dari rumah untuk belajar mencari ilmu, sejak itulah kemudian kita disebut sebagai fisabilillah, berada di jalan Allah. Oleh karena itulah malaikat akan menaungi dengan sayapnya. Jadi kalau kita lihat misalkan, loh, kok masih panas ya? Katanya dinaungi sama malaikat, kok siang-siang kok masih panas? Iya, masih panas, iya. Kemudian ketika hujan, Bu, nggak pakai jas hujan, nggak pakai payung, nanti kalau gimana? Mas Talim, enggak, malaikat akan menaungi saya. Oh, bukan gitu maksudnya. Bukan kemudian menaungi, kemudian terus kalau hujan tidak kehujanan, kalau panas tidak kepanasan. Kita ini kan bukan nabi dan juga bukan rasul. Maksudnya adalah sebagai bentuk keridhaan. Malaikat juga senang terhadap perbuatan baik yang dilakukan oleh hambanya Allah, yaitu dengan menjadi talibul ilmi, orang yang mencari ilmu. Oleh karena itu, karena kita berada di jalan Allah sebagai talibul ilmi, menasihati diri saya sendiri, khususnya diri saya sendiri, untuk tidak bermaksiat ketika kita berada di jalan Allah sebagai talibul ilmi. Nah, apapun maksiatnya itu, karena nanti berefek pada ilmu yang kita pelajari. Misalkan seorang murid kemudian tidak mengindahkan adab terhadap gurunya, bahkan mengata-ngatai gurunya dengan perkataan yang tidak baik, tidak beradab, maka itu bisa menjadi sebab ilmu yang dia pelajari dari gurunya tidak masuk ke dalam hati. Seolah-olah dia mengatakan, saya sudah pernah belajar ilmu ini, tapi tentang apa ya?
tentang A, nggak bermanfaat. Kenapa? Karena dia melakukan perbuatan yang tidak baik. Adabnya tidak diperhatikan. Atau misalkan contoh yang lain. Orang ketika mempelajari satu ilmu, kemudian dia curang. Curang dalam belajar. Kalau misalkan mahasiswa dalam perkuliahan, ketika saat ujian sudah diperingatkan untuk tidak berbuat curang, seperti menyontek di atas ujian, tapi dia tetap mencontek. Meskipun nilainya bagus, tidak akan merasa bangga. Dia akan merasa bangga. Kenapa? Karena dia memperoleh nilai itu dengan cara yang tidak baik. Dengan cara yang tidak, itu tidak membanggakan diri ya seperti itu. Sama kalau misalkan kita melihat pada diri kita sendiri. Kita mendapatkan sesuatu yang bagus dari ilmu itu, tapi dengan cara yang tidak baik. Misalkan mengakui karya orang lain sebagai karya kita sendiri. Kita tidak mensitasi, tidak mengatakan ini saya nukil dari karya si fulan, tidak. Tapi mengakui, memplagiasi, plagiat karya orang lain. Itu tidak akan menjadikan bangga. Karena dia sudah tahu bahwa ini adalah perbuatan terlarang. Oleh karena itulah, bagi saya, mahasiswa, bagi kita talibul ilmi, maka betul-betul jaga diri, jangan bermaksiat di tengah kita belajar mencari ilmu. Ya bukan berarti kalau sudah selesai, saya sudah wisuda, kemudian mau bermaksiat, enggak juga. Karena ilmu adalah sesuatu yang baik, nur, cahayanya Allah melalui ilmu itu, kemudian juga sesuatu yang baik harus diambil dengan cara yang baik. Jangan dibenturkan dengan sesuatu yang buruk. Karena dia akan menjadi menjauh kalau dibenturkan dengan sesuatu yang buruk itu. Maka innal malaikata, sesungguhnya malaikat la tadau ajnihataha, akan meletakkan sayapnya, membentangkan sayapnya li talibil ilmi, bagi penuntut ilmu, ridon bima yasta'u, sebagai bentuk keridaan terhadap apa yang dilakukan oleh talibul ilmi. Nah, mari kita lihat di bawahnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la an tagdua fatata'allama baban minal ilmi. Di sini la an tagdua fatata'allama baban minal ilmi khairun min an tusalliyah mi'ata raka'atin. La an tagdua, bahwasanya ini dari kata ghadan, la an tagdua. Kalau misalkan bahwa sesungguhnya berjalan pergi mempelajari suatu ilmu, la an tagdua, ketika kita pergi pagi-pagi, boleh. Ketika kita melakukan perjalanan bergegas. Untuk apa? Fatata'allama baban, untuk mempelajari satu bab dari ilmu, minal ilmu. Satu bab dari ilmu. Kita ada usaha, sudah prepare, persiapan, kemudian mau belajar, misalkan ke Islamic Center, mempelajari satu ilmu dengan guru yang ada di sana, dengan ustadz yang ada di sana, satu ilmu saja, baru satu ilmu saja, dari satu bab dari ilmu, itu khairun, lebih baik, min antusalliya, daripada salat mi'ata raka'atin, 100 rakaat. Mari kita pahami hadisnya, bahwa ketika kita mempelajari satu bab dari ilmu, katakanlah kita mempelajari bab tentang ikhlas misalkan, tentang ikhlas, bab ikhlas. Ikhlas ini kemudian kita mempelajari satu hadis. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Wa man kanat hijratu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Misalkan kita mempelajari satu bab tentang niat ikhlas dalam beribadah, dalam beramal, dalam beraktivitas. Kan kemudian ilmu yang kita dapatkan tidak hanya cukup kita jadikan sebagai koleksi, tentunya akan kita amalkan. Nah, ilmu yang dipelajari kemudian diamalkan ini khairun, itu lebih baik. Khairun ini adalah bentuk ismu tafdil yang memberi makna hiper, ya, paling atau lebih, melebihkan dari yang lainnya. Khair itu lebih baik. Min antusalliya, daripada kamu salat. Nah, Bapak Ibu, kalau di sini ada min, Pak Ustadz, biasanya huruf min, huruf jar itu kan setelahnya kan diikuti dengan ismun. Kenapa di sini min kemudian ada antusalliya? Nah, boleh. Inilah yang kemudian disebut dengan masdar muawwal. Masdar muawwal itu adalah an ditambah dengan fi'lul mudhari'. Jadi seharusnya setelah huruf min ini itu adalah isim. Tapi kalau diberi an plus fi'il mudhari' an tusalliya, maka maknanya adalah bermakna isim. Khairun minas salati ra'at mi'ata raka'atin. Nah, minas salati, daripada salat sebanyak 100 rakaat.
Bapak Ibu, satu rakaat ini berapa kali sujud? Ya 200. Satu rakaat kan dua kali sujud. Ada 200 sujud. Berapa lama? Sangat lama. Kalau misalkan sholat sampai 100 rakaat. Nah, angka 100 rakaat ini bukan berarti berarti ada syariat ya yang menunjukkan kita sholat 100 rakaat. Maksud dari hadis ini adalah lebih kepada penekanan tentang ilmu bab yang dipelajari dari suatu ilmu itu. Bagaimana kita mempelajari satu bab dari ilmu, kemudian kita pahami, kemudian untuk menjadi bekal dalam berbuat kita. Sehingga memperbaiki ibadah kita, memperbaiki perilaku kita, kemudian memperbaiki keimanan kita setelah kita mempelajari satu ilmu itu. Maka dampaknya kan akan luar biasa. Karena ilmu yang bermanfaat. Al-ilmu bila samarin, al-ilmu bila amalin, kasyajari bila samarin. Ilmu tanpa amal, perbuatan, itu bagikan pohon tanpa buah. Padahal pohon itu bisa berbuah, tapi dia tidak bisa berbuah. Tidak mau berbuah, kenapa? Ya karena tidak bermanfaat pohon ini. Ilmu yang diikuti dengan amal perbuatan, itu bagikan pohon yang berbuah. Atau dalam ungkapan lain, al-ilmu kal qaid. Ilmu itu bagikan pemimpin. Amal itu bagikan pasukan. Tapi kalau kita mengamalkan ilmu kita, bagikan pemimpin yang memiliki pasukan. Orang yang berilmu kemudian tidak mengamalkan ilmunya, bagikan pemimpin tanpa pasukan. Berguna? Enggak berguna. Namun dia tidak punya pasukan, ya kan? Dia tidak punya pasukan. Maka dia harus seiring sejalan antara ilmu dengan yang diamalkan. Oleh karena itulah, maka di sini adalah disebutkan bahwa la'antak dua, barang siapa yang misalkan bersungguh-sungguh, bergegas untuk mempelajari suatu bab dari ilmu ini, khairun min antusalliya mi'ata raka'atin. Itu lebih baik daripada salat 100 rakaat. Okay. Mari kita lanjutkan pada halaman berikutnya. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, wa qala dan bersabda. Siapa yang bersabda? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa sabdanya? Babun minal ilmi yata'allamuhu ar-rajulu khairun lahu minad dunya wa ma fiha. Babun satu bab minal ilmi dari ilmu. Dari satu bab dari satu ilmu itu yata'allamuhu yang dipelajari, yata'allamuhu ar-rajulu yang dipelajari seseorang, khairun itu lebih baik lahu bagi minad dunya wa ma fiha, lebih baiknya dari dunia dan seisinya. Kembali kita lihat kalimatnya, babun minal ilmi ya ta'allamu rajulun. Ini kalau kita lihat adalah jumlahnya adalah jumlah ismiyah. Kenapa dimulai dengan isim? Ini ada kata babun. Biasanya kan jumlah ismiyah itu ada mubtada, ada khobar, ya kan? Iya. Mubtadanya adalah babun, khobarnya adalah khairun. Nah, kalau mubtada itu kan biasanya isim ma'rifat. Ini kenapa ini dengan babun? Boleh. Pembahasan berikutnya untuk kelas lanjutan. Maka boleh mubtada itu berupa isim nakirah. Ada syaratnya, ada. Yang kaidah standar adalah berupa isim ma'rifat, itu mubtada. Maka babun ini mubtada, khobarnya adalah khairun. Jadi babun meskipun di sini adalah kaidah isim nakirah, tapi kita lihat ada setelahnya minal ilmi yata'allamu rajul, ini menerangkan babun. Sehingga diperbolehkan. Satu bab dari ilmu yata'allamuhu ar-rajulu, ini adalah jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah kan kita terangkan adalah jumlahnya fi'liyah, struktur kalimatnya adalah fi'lun, fa'ilun, maf'ulun bihi. Fi'lun adalah kata kerja di depan, diikuti dengan fa'ilun, subjek, ya kan? Kemudian diikuti dengan maf'ulun bihi, objek. Tapi ini susunannya tidak demikian. Susunannya adalah fi'lun, maf'ulun bihi, kemudian fa'ilun. Predikat dulu, objek, kemudian baru subjek. Boleh. Nah, tendensinya ada. Jadi kaidah dasar yang sudah kita pelajari, ini adalah pengembangan dari kaidah dasar. Jadi ilmu yang dipelajari oleh seseorang, khairan itu lebih baik. Khairan menjadi khobar dari babun. Khairan lahu bagi dirinya, bagi ar-rajul. Meskipun yang disebutkan rajul, tapi berlaku untuk perempuan. Misalkan perempuan yang mempelajari satu bab ilmu, itu lebih baik dari dunia wa ma fiha. Kenapa? Kenikmatan dalam belajar.
belajar. Maka Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, kurang lebih maknanya adalah kenikmatan besar yang dirasakan oleh Ali bin Abi Thalib adalah mengetahui ma'rifatullah, mengenal Allah dengan ilmu. Jadi ma'rifatullah, mengenal Allah dengan ilmu. Dengan ilmu yang dimilikinya. Mengetahui Allah melalui ciptaannya. Ayat kauniyah maupun qauliyah. Dari apa yang Allah ciptakan, ataupun dari apa yang Allah firmankan. Itu ada kenikmatan tersendiri. Kita belajar. Maka kalau misalkan kita selaku orang tua, kita lihat anak-anak kita, semangat untuk belajarnya tinggi, tinggal orang tua kita arahkan. Mana yang menjadi prioritas untuk dipelajari, mana yang nanti menjadi pelengkapnya. Nah gitu. Karena kalau dengan seiring bertambah ilmu yang dia pelajari itu, nanti tentunya akan memperbaiki perilakunya, memperbaiki kualitas keislaman, keimanan, dan juga keihsanan yang ada dalam dirinya. Inilah. Maka di sini dikatakan babun, di awal tadi juga babun, kemudian babun. Artinya, kalau kita belajar lebih pada pemahaman, kualitas pemahaman, bukan pada kuantitasnya. Kita belajar cepat satu buku selesai, tapi kalau nggak dipahami, apakah merubah perilaku kita? Tidak. Sama juga bagaimana ketika kita membaca Al-Quran, kemudian kita iringi, kita barengi dengan membaca terjemahannya misalkan, membaca tafsirnya misalkan, sehingga nanti bisa mengiringi apa yang kita baca dengan pemahaman, kemudian bisa terrealisasikan dalam bentuk perbuatan. Artinya akan beda jauh. Kalau misalkan kita baca satu kitab, dari awal Bismillah dibaca, kemudian sampai akhir cepat. Dalam waktu yang singkat selesai. 1.500 halaman. Banyak sekali. Dalam waktu misalkan 2 hari. Alhamdulillah sudah selesai. Paham? Enggak. Enggak paham. Mendingan lebih baik adalah ambil satu bagian dari buku agama itu, satu bagian kecil, pelajari, kemudian pahami, amalkan. Kan dari kitab Ihya Ulumuddin yang berjilid-jilid, di tempat saya ada 4-5 jilid ya. Kemudian ambil satu bagiannya. Nah, kita mempelajari terkait dengan bab ilmu. Kita mempelajari bab ilmu. Kita pahamkan pada diri kita, kemudian kita amalkan dalam perbuatan kita. Maka itu lebih baik dari dunia wa ma fiha. Kalau kita lihat, dunia dengan seisinya kan luar biasa nikmatnya. Belajar mencari ilmu, belajar memahami satu ilmu, kalau kita paham betul, itu jauh lebih nikmat. Ya, kayaknya udah lupa dengan namanya dunia. Karena ilmu itu adalah menjadi segalanya. Inilah anjuran atau keutamaan orang yang belajar. Kemudian berikutnya yang kedua adalah qala sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Talabul ilmi yaitu mencari ilmu faridatun. Itu adalah kewajiban ala kulli muslimin, bagi setiap muslim. Nah, ini adalah jumlahnya jumlah ismiyah. Bagaimana ismiyah? Ada mubtada, ada khabar. Mana mubtadanya? Talabul ilmi dalam bentuk idhofah, frase. Mana khabarnya? Faridatun. Ini adalah khabarnya. Ustaz, kalau nggak sesuai sih, talabul ilmi ini kan muzakkar, faridatun kan muannas. Kenapa harus berbeda? Ya, ini pun redaksi seperti ini pun diperbolehkan. Kaidah dasar dari jumlah ismiyah adalah ketika mubtadanya berupa isim ma'rifat dan dia sesuai dengan khobarnya. Kalau mubtadanya mudzakkar, maka khobarnya mudzakkar. Kalau mubtadanya muannas, maka khobarnya muannas. Ini kan nggak sesuai, ada pola berikutnya. Nah, ini kita sampaikan di sini. Talabul ilmi faridatun. Jadi belajar itu menjadi satu kewajiban ala kulli muslimin, bagi setiap orang yang bagi setiap muslim. Oke. Oleh karena itu, karena ada suatu kewajiban, maka setiap muslim dianjurkan untuk berilmu. Kalau kita lihat misalkan dalam wahyu yang pertama kali turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dari kata iqra, bacalah. Itu mengajarkan kita untuk mencari ilmu, membaca. Dengan membaca membuka jendela dunia. Dengan membaca kita mengetahui khazanah keislaman. Dengan membaca kita tahu bagaimana sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan membaca kita tahu bagaimana mengenal Allah melalui firman-Nya, misalkan dalam surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahadun. Allah ternyata Maha Esa. Iya. Allahu somad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Maka semuanya mintalah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Ulang terus permintaan yang belum terkabulkan dengan cara yang baik. Ya. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan juga tidak diperanakkan.
Dan kan dengan ilmu menjadi tahu, kita menjadi tahu. Oleh karena itulah menjadi muslim yang berilmu kemudian beramal. Ilmu akan menjadi bermanfaat kalau diamalkan. Kalau kita lihat pada sahabat radhiyallahu anhum, Bapak Ibu, jamaah rahimakumullah, bagaimana menjaga ilmunya adalah dengan mengamalkan. Kita menjaga ilmu kita itu dengan mengamalkan dari ilmu yang kita miliki. Kalau ilmu kita hanya sebagai koleksi sendiri, lama-lama akan tertutup, akan tertindih dengan sesuatu yang baru. Datang sesuatu yang baru, menutup yang lama menjadi di bawah. Karena kedatangan sesuatu yang baru. Tetapi kalau misalkan kita amalkan, maka ilmu itu terasa menjadi fresh. Jadi enak gitu. Jadi mengalir. Boleh ilmu itu diamalkan atau disampaikan pada yang lainnya. Itu maka akan lebih terjaga, lebih kuat terjaga jika dibanding hanya dipelajari saja tapi tidak diamalkan. Nah, sampai di sini kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilma walau bisin. Utlubu, carilah al-ilma, ilmu walau bisin, meskipun sampai ke negeri Cina. Nah, pada masa Rasul sudah dikenal, Cina itu sudah dikenal. Bisa jadi peradabannya waktu itu, kalau tidak salah adalah terkait dengan masalah teknologi pembuatan kertas. Jadi Cina waktu itu sudah maju di pembuatan kertas. Nah, ngomong-ngomong masalah kertas ini nanti Pak Arif yang menjadi yang banyak ilmunya di sini. Jadi di saat orang Arab kala itu masih belum mengenal kertas sebagai media atau alat tulis, ya, media tulis, itu di Cina sudah ada. Maka sampai disabdakan Rasul, carilah ilmu, belajarlah meskipun sampai negeri Cina. Maka ini ada dua makna, Mbak. Makna pertama adalah menggambarkan tingkat kemajuan Cina pada waktu itu. Maka ilmu apa yang dipelajari? Tentunya adalah ilmu yang bermanfaat. Kalau ilmu agama, Islam belum sampai sana kala itu ya. Karena kala masa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu belum sampai. Artinya adalah karena mereka sahabat sudah mendapatkan ilmu agama dari Rasul, maka boleh menambah dengan ilmu yang lainnya. Ilmu teknologi, IT, ilmu umum. Tapi agamanya sudah dipegang, sudah diajarkan. Kemudian yang kedua adalah utlubul ilma walau bisin, maknanya adalah carilah ilmu meskipun jauh dari tempat tinggalmu, gitu. Jauh dari tempat tinggalmu. Meninggalkan keluarga untuk sementara untuk menjemput suatu ilmu, boleh dorongan itu. Kalau misalkan ilmu yang dipelajari ada di tempat yang jauh, datangilah ke sana untuk mendapatkan satu ilmu. Maka utlubul ilma walau bisin, meskipun sampai di negeri Cina, ya. Kemudian waqala alaihi salatu wassalamu, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, al-ilmu khazainu. Ilmu adalah khazain. Apa itu? Al-ilmu khazain, ilmu adalah gudang, khazina. Khazina itu adalah gudang. Ilmu adalah gudang, Mafatihuha as-su'alu. Kuncinya adalah bertanya. Ilmu itu adalah gudang. Jadi ilmu bagikan gudang penyimpanan. Ilmu bagikan gudang penyimpanan. Kita tidak bisa memahami ilmu sebagaimana kita tidak bisa masuk ke dalam gudang kecuali kita memiliki kuncinya. Apa kunci ilmu itu? Dengan bertanya. Maka dengan bertanya kita akan mendapatkan ilmu. Ini media yang metode belajar mengajar yang sering dipakai oleh Rasul SAW. Misalkan dalam hadis yang kedua dari hadis Arba'in Nawawi misalkan. Tentang Islam, iman, kemudian ihsan. Bagaimana metode yang diajarkan Rasul? Tanya jawab. Nabi ditanya oleh malaikat Jibril. Nabi menjawab. Nabi sudah tahu jawabannya. Tapi dalam rangka untuk mengajarkan pada yang lain. Maka boleh menanyakan sesuatu yang sudah kita ketahui kepada guru kita. Agar guru itu menjawab dan jawaban itu bermanfaat bagi yang lainnya. Misalkan dalam satu kajian, ustaznya kan tidak, misalkan tentang terkait dengan masalah salat. Ustaznya kok nggak menyampaikan tentang rukun-rukun sholat ya? Saya mau tanya deh, kayak mungkin ustaznya lupa atau kelewatan. Ustaz, bagaimana rukun-rukun sholat? Apa saja rukun sholat itu? Misalkan. Kemudian ustaznya menjelaskan. Kita sudah tahu bahwa rukun sholat sudah seperti yang dijelaskan oleh guru kita itu. Tetapi karena ini kita melihat bahwa ini sesuatu yang penting untuk diketahui, sehingga kita menanyakan itu kepada guru kita. Boleh yang demikian itu. Rasulullah SAW ketika ditanya oleh malaikat Jibril, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Al-Islamu an tasyhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah ila akhirih. Kemudian qala sadaqta. Nah,
Sahabat kagum, ini orang dia bertanya kok dia yang membenarkan. Fa akhbirni anil iman. Kemudian jelaskan kepadaku tentang apa itu iman. Rasul menjawab, al iman antuk mina billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli ila akhirih. Kemudian qala sadaqta. Nah, kemudian malaikat Jibril bertanya, fa akhbirni anil ihsan. Jelaskan kepadaku apa itu ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Rasul menjawab. Dan ini metode tanya jawab. Dengan metode tanya jawab itu kemudian sahabat yang hadir pada majlis itu mendapatkan ilmunya dari jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam contoh yang lain, ketika Rasul bertanya kepada sahabat tentang muflisun, mim fa lam sin. Atadruna manil muflis? Sahabat, tahukah kalian apakah ini siapakah orang yang rugi, bangkrut, palit itu? Nah, sahabat tidak tahu. Allahu a'lam, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka Rasul menyampaikan al-muflis adalah rajulun man ya'ti yaumal qiyamah, rajulun min ummati, konteksnya adalah rajulun ya'ti yaumal qiyamah bi sholatin wa siyamin wa zakatin. Dia umat dari umat Nabi Muhammad, seseorang dari umat Nabi Muhammad yang besok pada hari kiamat ya'ti datang bi sholatin wa siyamin wa zakatin, dengan pahala salat, puasa dan juga zakat. Tapi dikatakan muflis. Kenapa dikatakan muflis? Dikatakan bangkrut, pelit. Qad syatama hada wa qadhafa hada wa akala mala hada wa safaka dama hada wa daraba hada. Ternyata orang ini salatnya iya. Salat terus, maksiat jalan, STMJ. Dia salat, puasa dan zakat. Ternyata tetapi dia itu syatam hada, mencaci maki orang lain. Tidak bisa mengendalikan lidahnya atau mencaci dengan tulisannya. Wa qadhafa hada, memfitnah orang lain. Orang lain juga difitnah. Orang lain juga difitnah, namanya juga fitnah. Berarti kan itu adalah tuduhan. Wasafaka damahada, kemudian mengalirkan darah orang lain, membunuh orang lain. Wadorobahada, memukul, menzalimi orang lain. Bahkan juga wa'akal malahada, memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Artinya adalah kita melihat dengan tanya jawab yang diterapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka al ilmu khazainu mafatihwa as-su'ali. Ilmu adalah gudang, kuncinya adalah bertanya. Fas'alu, maka bertanyalah kalian. Nah, fas'alu. Fa'innahu yu'jaru fihi arba'atun. Maka sesungguhnya yu'jaru fihi arba'atun. Pahala itu ada 4 penanya. Pahala pada bertanya. Itu 4 orang. Fas'alu, maka bertanyalah. Di sini fas'alu, bertanyalah. Fa'innahu, maka sesungguhnya yu'jaru fihi arba'atun, ada 4 kelompok yang diberi pahala. Fihi arba'atun. Yu'jaru, diberi pahala. Ini materi untuk kelas bahasa Arab nanti malam ya. Bahasa Arab 1 terkait dengan majhul, yu'jaru. Siapa yang diberi pahala? Satu adalah as-sailu, orang yang bertanya atau penanya itu dapat pahala. Al-alimu adalah orang yang berilmu. Ya, itu akan mendapat pahala juga. Wal mustami'u adalah orang yang mendengar atau pendengar. Wal muhibbu lahum, dan orang yang suka terhadap mereka tadi. Orang yang suka terhadap orang yang bertanya, orang yang suka terhadap orang yang berilmu, orang yang suka terhadap orang yang suka terhadap pendengar, itu dapat pahala. Maka ya bertanya. Kalau kita tidak tahu, bertanya. Saya pun akan bertanya tentang sesuatu yang tidak saya ketahui. Tanya misalkan kepada Pak Arif tentang suatu urusan ini, bagaimana ini Pak Arif cara mengoperasionalkan? Nah, itu kan juga bertanya juga. Jangan diendap. Dengan bertanya kita dapat ilmu. Oh gitu ya, iya. Ya, dikasih password saat, oh ternyata harus pakai password. Iya, kita jadi tahu. Ya. Terakhir ini ya. Oh ada. Iya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yambagi lil jahili ayyaskuta ala jahlihi. La yambagi, tidak seyogyanya. Jadi tidak diperkenankan. Lil jahili, bagi orang yang bodoh itu, ayyaskuta, untuk diam. Kalau kita tidak tahu, jangan diam. Ya, ala jahli, diam atas kebodohannya. Wala lil alimi, dan juga tidak seyogyanya lil alimi, bagi orang yang berilmu itu, ayyaskuta, diam juga, ala ilmihi, atas ilmunya. Kalau bodoh tidak tahu, jangan diam atas kebodohan, bertanya.
Kalau berilmu, jangan diam dengan ilmunya, ajarkan, ya kan? Kalau kita lihat misalkan dalam pembahasan di antara ilmu dengan seseorang, Imam Ghazali pernah menukil. Kemudian saya pernah mencari nukilan ini, ternyata kembali kepada Khalil bin Ahmad, gurunya Sibawayh, ahli nahwu itu. Rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Rajulun yadri, seseorang yang dia tahu suatu ilmu, wa yadri, dan dia tahu annahu yadri, kalau dirinya itu tahu. Yang kedua adalah rajulun yadri wa la yadri annahu yadri. Orang ini pintar tapi nggak tahu kalau dirinya itu pintar. Ya. Yang ketiga adalah rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Orang ini bodoh tapi sadar dirinya itu bodoh. Maka dia akan bertanya pada yang lain yang lebih tahu. Yang keempat yang parah, rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Orang yang bodoh tapi nggak tahu kalau dirinya itu bodoh gitu. Orang yang tidak tahu tapi dia tidak tahu kalau dirinya itu tidak tahu. Nah itu kan. Oleh karena itulah kalau misalkan kita sadar bahwa kita adalah yang tidak tahu, maka tanyalah kepada yang lebih tahu. Atau misalkan kita sadar bahwa saya punya ilmu tentang masalah ini, ajarkan pada yang lain. Jangan diam saja, sudah disembunyikan ilmunya. Jangan. Sampai-sampai kalau misalkan man katama ilman, barang siapa yang menyembunyikan suatu ilmu, ditanya tentang bab sholat, nggak dikasih tahu. Ditanya tentang masalah bagaimana sih cara sedekah yang benar, tidak dikasih tahu. Disembunyikan ilmunya, itu diancam dengan dicambuk dengan api neraka. Fil iyadzubillah. Ya. Tapi jangan tanya ketika ujian. Misalkan ketika ujian bahasa Arab tanya, ini nomor 5 apa jawabannya? Tidak dikasih tahu. Dibacakan hadis, man katama ilman, barang siapa yang menyembunyikan ilmu, maka besok di hari akhir akan dicambuk dengan api neraka. Ini menjadi salah, menempatkan hadis dalil tidak pada tempatnya. Sehingga dia yang ditanya menjadi takut, kemudian ditunjukkan ini semua jawabannya nih, silakan dikopi. Nggak bagus juga ini seperti itu. Kemudian wa fi hadis Abi Dzarrin radhiyallahu anhu, dari hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu, huduru majlisi ilmin. Nah, huduru majlisi ilmin ini ada ungkapan idhofah. Huduru majlisi ini adalah idhofah. Majlisi ilmin ini adalah idhofah. Jadi digabung menjadi huduru majlisi ilmin, menghadiri majlis ilmu, afdalu min sholati alfi rakaatin. Itu lebih afdal, lebih mulia dari salat 1000 Allah. Di atas tadi kita bicara 100 rakaat kayak apa lamanya, ini 1000 rakaat ya. Wa iyadati alfi maridin, dan mengunjungi 1000 orang sakit. Iyadati mengunjungi. Kenapa dibaca wa iyadati? Karena ada min kemudian salati di kasrah majrur wa syuhudi alfi janazatin, dan bertakziah atau menyaksikan 1000 jenazah, mengantarkan 1000 jenazah. Oke, faqila, dan dikatakan di halaman berikutnya, dan juga dikatakan ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa min qiraatil Qur'an, dan dari membaca Al-Quran Rasul, maksudnya adalah Rasul menghadiri majlis ilmu, apakah itu lebih mulia daripada membaca Al-Quran? Gitu. Lebih mulia dari membaca Al-Quran? Min qiraatil Qur'ani, faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul menjawab, wahal yanfa'ul Qur'anu illa bil ilmi, wahal, dan apakah yanfa'ul Qur'anu, Al-Quran itu bermanfaat, illa bil ilmi, kecuali dengan ilmu? Nah, maksudnya adalah yang nggak bermanfaat. Quran dengan ilmu, membaca Al-Quran tidak disertai dengan ilmu, itu tidak banyak manfaat. Maka Al-Quran akan menjadi manfaat ketika dibaca dengan ilmu. Maka hadirlah majlis ilmu. Gitu. Jadi menghadiri majlis ilmu itu suatu kemuliaan. Bahkan misalkan kita melihat orang bermajlis ilmu, itu juga dapat pahala. Melihat, ada majlis ilmu, ya itu dapat pahala. Sekalipun tidak sebanyak orang yang duduk di situ. Orang yang duduk di situ sambil ngantuk-ngantuk ketika kajian, ya nggak sebanyak orang yang kemudian serius mendengarkan kajiannya, gitu ya. Nah, kan gitu, gitu. Nah, yang terakhir adalah sebelum kita praktek membacanya, waqala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ja'ahul mautu, barang siapa yang didatangi kematian, wa huwa yatlubul ilma, di saat dia dalam keadaan mencari ilmu, ya kan?
liyuhyiya bihil Islam, untuk menghidupkan Islam. Orang sedang belajar, ternyata qadarullah Allah mewafatkan dia. Dalam belajar kemudian wafat, ya. Fabainahu, maka pahalanya, berbicara tentang pahala orang yang sedang belajar kemudian wafat. Sedang nulis tugas bahasa Arab misalkan wafat. Sedang membaca hadis buku Ihya Ulumuddin kemudian qadarullah wafat. Nah, kan dalam belajar atau belajar yang lainnya. Maka pahalanya adalah fabainahu wa bainal anbiya'i, antara dia, bainahu, antara dia orang yang belajar kemudian diwafatkan Allah tadi, wal anbiya, dan para nabi, fil jannati, besok di surga, darajatun wahidah, satu derajat, selisihnya sedikit dengan derajat para nabi. Derajat orang yang meninggal dalam belajar dengan derajatnya para nabi di surga itu cuma satu derajat saja. Artinya adalah menggambarkan betapa dekatnya. Artinya adalah betapa mulianya orang yang menuntut ilmu. Maka ibu bapak jamaah rahimakumullah, maka ketika kita menjadi seorang pelajar, mempelajari ilmu agama, satu sisi kita tidak akan pernah bosan dan tidak akan pernah selesai. Karena yang harus kita pelajari jauh lebih banyak dari ketersediaan ilmu yang kita miliki. Maka teruslah untuk belajar. Demikian, ibu bapak jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Silahkan kalau misalkan ada yang mau ditanyakan sebelum kita masukkan pada latihan untuk membacanya. Silahkan. Ustadz, itu kalau apa namanya di judulnya kan fadilat gitu ya, itu kan tak marbutoh ya? Iya. Ini apa namanya, bisa penulisannya kayak gini ya, kan kayak tak juga, tapi cuma titiknya atas bawah bukan kiri kanan. Itu namanya jenis khot teh. Khot yang dipakai memang seperti ini. Khot apa ya? Saya kurang paham. Khot rik'ah saya paham. Khot sulus, mungkin khot sulus kali ya. Atau khot kalau yang bawah ini khot nashi. Ya, khot jenis tulisannya. Maka apalagi misalkan kalau kita lihat khot rik'ah atau khot rik'i, malah kayak garis saja teh. Kayak garis-garis saja. Sin tidak ada giginya. Dan dia kayak baris. Fadilah set gitu. Taknya nanti lebih kayak baris ke bawah saja. Gitu. Ini adalah berkaitan dengan seni dalam nulis. Tapi kalau misalkan kita untuk belajar pertama, kita membaca kayak gini, susah nggak teh? Fadilatut Ta'allum, tulisan Fadilatut Ta'allum kita baca dengan gaya tulisan seperti ini. Kira-kira untuk yang pemula belajar tulisan Arab, kan mungkin ada sedikit kesulitan. Ini iya kok agak panjang ya, apakah ada sinnya? Ta'allum ini dari ain, kok panjang banget ya, apakah di sini ada huruf sin gitu? Akan menjadi susah. Tapi inilah, alhamdulillah cuma sedikit tulisan seperti ini, cuma sedikit. Jadi ini fa dot ya lam ta alif lam ta ain lam mim. Fadilatut ta'allum. Jadi keutamaan belajar. Gitu teh. Ada yang lain ditambahkan? Ustadz mau nanya ya. Jadi, itu perawi yang mencari ilmu sampai ke negeri Cina itu siapa ya Ustadz? Soalnya saya pernah dengar katanya itu hadis doif atau malah fabricated kayak gitu. Kalau memang doif dia dikatakan memang dia adalah hadis yang doif, hadis yang lemah, perkataan memang lemah. Dan di dalam kitab Ihya Ulumuddin ini juga banyak hadis yang lemah gitu. Karena kita tidak mencari. Kalau di sini adalah dari ini Ibnu Uda dari Al-Baihaqi dan Anas. Dari Ibnu Uda dari Baihaqi dan juga Anas Bu Seno. Beberapa hadis yang misalkan kita pelajari sebelum-sebelumnya juga ada keterangan. Ini hadisnya adalah hadis yang lemah. Misalkan di hadis yang terakhir tadi kita baca la yambaghi lil jahili ayyaskuta ala jahli wala lil alimi ayyaskuta ala ilmihi, itu diriwayatkan oleh Tabrani dari Abu Naim dari Jabir, sanadnya dikatakan dhaif. Dalam satu pendapat demikian. Dan sepertinya sudah banyak kajian yang mengkaji terkait dengan derajat hadis yang ada dalam kitab Ihya Ulumuddin. Yang kita pada malam kali ini kita menjelaskan kandungan hadis. Kenapa muallif penulis yaitu Imam Ghazali mencantumkan hadis ini di bawah pembahasan ini. Nah, ini tugas kita untuk mempelajarinya. Sedangkan untuk kualitas hadisnya memang sudah ada keterangan-keterangan terkait dengan hadis ini dhaif, ini marfu dan seterusnya. Begitu Bu Sina. Oke, baik Ustadz. Jazakallah. Oke, kalau tidak ada
Saya ada boleh. pertanyaan. Boleh Uni. Saya tuh sering mendengar beberapa kali, kemarin juga waktu Ustadz bicara di convention itu juga, tadi juga ada. Itu ayat-ayat kauniyah dan kauliyah itu bagaimana itu Ustadz? Yeah. Ayat kauliyah dari qala yaqulu qawlan adalah firman Allah. Bukti-bukti kekuasaan Allah, kebesaran Allah yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, kita lihat Al-Qur'an ini adalah bukti kebesaran Allah dalam bentuk firman-Nya qaulun dari qala yaqulu qawlan, dari qaul itu. Kemudian yang kedua adalah kaun, kana yakunu kaunan. Itu adalah alam semesta ini. Jadi adanya alam semesta, ciptaan alam semesta ini itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Dan kita bisa melihat kebesaran Allah dari ciptaannya. Misalkan dalam Al-Qur'an dari firman Allah disebutkan innallaha la yastahyi ayyadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tidak malu menciptakan makhluk yang sebesar ba'udah, nyamuk. Nyamuk, Bapak Ibu. Nyamuk itu ternyata kalau diteliti, seekor nyamuk betina memiliki 3 jantung. Seekor nyamuk betina memiliki 48 gigi. Kalau kita manusia, berapa gigi? Mungkin 32 ya. Tapi nyamuk memiliki 48 gigi. Ya pasti kecil-kecil gitu, kecil-kecil. Maka kalau kita, digigit nyamuk, karena dia punya gigi. Kemudian dia memiliki lebih kurang 6 buah pisau di depan mulutnya itu. Dan masing-masing pisau memiliki fungsi yang berbeda-beda. Pada nyamuk ini juga memiliki alat detektor untuk mencari kualitas darah terbaik yang ada dalam diri manusia. Dan tidak mau darah yang kurang bagus. Kayak misalkan darah di telapak tangan nggak suka. Dia akan cari misalkan yang bagus ya, misalkan di balik telinga. Daerah-daerah yang jarang tersentuh. Kemudian juga nyamuk ini memiliki cairan yang kemudian dia akan menjadikan darah itu mudah untuk disedot oleh dia, tidak sampai kering. Kalau darah kering kan nggak bisa dikonsumsi sama nyamuk. Kemudian nyamuk ini memiliki obat anestesi, obat bius. Sehingga kalau kita digigit digigit nyamuk, kemungkinan awal-awal kita nggak sakit. Tapi kalau udah lama-lama, kok ada rasa sakit, ternyata nyamuknya udah besar, perutnya udah besar. Karena obat anestesinya itu sudah habis. Dan di punggung nyamuk yang kecil, itu ternyata ada serangga yang hidup, memang hidupnya di punggungnya nyamuk, bayangkan. Serangga yang hanya hidup di punggungnya nyamuk. Dan ini kita ketahui ketika kita ini memahami kauniyah, ayat-ayat kauniyah, tanda-tanda ciptaan Allah. Itu baru nyamuk, belum lagi nanti alam semesta. Belum melihat kita Allah ciptakan langit itu 7 saf, 7 tingkatan, di mana batasannya. Nah, itulah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Itu yang saya maksud dengan ayat kauniyah dan ayat qauliyah. Kalau qauliyah kembali pada firman Allah, kalau kauniyah kembali pada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian Uni. Oke, terima kasih Ustadz. Sedikit aja. Ya, kalau tentang nyamuk tadi itu, kalau darah kita itu menurut darah nyamuk itu suka dengan darah kita orang Eastern gitu, orang Asia ya, dan orang Afrika. Tetapi dia tidak suka dengan darah orang Amerika, Ustadz. Itu cuman ini aja ya. Tapi itu iya. Mungkin karena memilih rasa darah kita itu lebih enak kali ya. Oke. Kemudian pertanyaan saya itu ada di halaman 34 Ustadz. Itu tuh ya cuman ringan. Yang yasna'u, ini kan suana'a. Itu maksudnya Ustadz suana'a itu. Yasna'u. Iya. Bima yasna'u. Iya, kenapa? Di mana Uni yang ditanyakan? Suana'a yasna'u. Cuman artinya aja. Suana'a itu. Bisa berarti berbuat atau yang dilakukan, bisa berarti adalah membuat atau melakukan. Itu suana'a yasna'u. Jadi maksudnya di sini adalah innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridon bima yasna'u. Ridho terhadap apa yang dilakukan atau yang diperbuat oleh talibul ilmi. Entah apakah orang yang belajar ini sedang membaca atau menghafal atau mendengarkan kajian atau kemudian menulis kajian, malaikat tetap ridho karena itu bagian dari proses talibul ilmi, proses mencari ilmu. Oke, jazakallah khair, Ustaz. Jazakallah khair.
Jom kita mulai membaca dari yang pertama. Silakan yang pertama siapa membaca dari Fadulatul Ilmi sampai tanda bintang kecil ini. Oh, ditambah kalau ayat Al-Qur'an kan sudah ada harokatnya. Ditambah dengan satu hadis sampai nomor 1 ini. Silakan. Tunjuk aja Ustaz. Belum. Saya mau. Oh, ada 16 peserta di sini. Oke, dimulai dari Bu. Ada yang mau ini? Yang mau membaca? Tadi ada suaranya. Saya Oke, coba. kalau tidak boleh Bu. Silakan. Yang hadisnya kan ya. Boleh Bu. Dari Pak Amul Akhbar. Oh ya. Dari atas nggak apa-apa Bu Farihah. Tadi saya memang mau minta Bu Farihah. Dari atas nggak Iya, apa-apa. Nanti sampai hadis yang sampai nomor 1 ini. Oh ya. Faquluhu ta'ala. Faquluhu ta'ala faquluhu ta'ala falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fiddin wa qawluhu azza wa jalla fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun wa ammal akhbar fa qawluhu sallallahu alaihi wasallam man salaka ta'ifan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi ta'ifan ilal Tariqan Bu Farihah. Oh, tariq, saya ulang ya. Iya, boleh. Tariqan ilal jannati. Mau nambah lagi, Bu? Oh ya. Terus waqala sallallahu alaihi wasallam innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridon bima. Matasun Bu Farihah. Berikutnya dibaca lagi. Oke. Bu Nana, oke. Bu Nana Firman. Pak Ustadz, sebentar Pak Ustadz nanya. Boleh Bu Oni. Gimana? Faqauluhu atau faquluhu? Faqauluhu. Wala yaqulu qawlan. Right, okay. Oke. Ustaz, saya pas ya, karena ini pakai telepon kecil-kecil dan saya... Oke, Bu Ani. Susah Ustaz, kalau pagi-pagi saya nyawanya belum nyambung. California kan ini di sana udah subuh apa belum ya? Baru aja subuh. Tapi sudah bangun ya, jangan khawatirnya ini malah belum bangun ini, tapi sudah bisa menjawab pertanyaan kita. Yang pendek boleh saya deh, Ustaz. Boleh tanya ke ini. Bismillahirrahmanirrahim. Biasa terbata-bata, Ustaz. Waqala sallallahu alaihi wasallam la'an tagdu wa fatat ta. Tarik nafas dulu. La'an tagdu wa fatata'allama. Ya. La'an tagdu wa fatata'allama baban minal ilmi khairun min an tusolliya mi'ata rokaatin. Nah, ulangi lagi teh. Sekali lagi. La'an tagdua fafata'allama baban minal ilmi. Yang double huruf ta, bukan huruf fa-nya. Fatata'allama. Oh, sebentar saya salah nih. Benar. La'an tagdua fatata'allama baban minal ilmi. Khairun
min an tusolli bentar. Khairun min an tusolliya mi'ata rokaatin. Rokaatin. Rokaatin ya, bukan rokaatin. Boleh rokaatin, boleh rokaatin. Boleh. Oh, oke. Oke, terima kasih ke Uniben belum ini muncul Uniben? Boleh Uniben di berikutnya, halaman berikutnya Uniben. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak Ustadz, saya nanya ini Isna, Pak. Boleh Bu Isna, boleh. Saya tanya yang tadi dibaca sama Teh Keke itu, maksudnya kalau baca hadis itu tidak berlaku tajwid ya? Tidak diberlakukan tajwid. Oh gitu ya. Jadi kalau Anji. nun mati ketemu sin itu nggak bacanya jadi man gitu ya? Tidak. La antak dua fata'allama baban minal ilmi khairun min antusalliya mi'ata rak'atin. Tidak menjadi wajib menggunakan tajwid. Terkadang kalau kita habis belajar tahsin, kita masih terbawa suasana. Kita membaca hadis seperti membaca Al-Quran. La antak dua fata'allama baban minal ilmi. Karena ini adalah omongan sabdanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sabdanya Nabi. Jadi Nabi seperti berbicara kepada sahabatnya. Sebagaimana kalau kita berbicara juga, orang Arab pada sekarang ini kalau bicara dengan bahasa Arabnya, tidak menggunakan tajwid juga. Tapi ketika membaca Al-Quran, akan menerapkan tajwid. Oh, gitu, Wisna. Tadinya saya pikir tajwid itu berlaku untuk semua bahasa Arab gitu kan? Saya pikir. Tidak. Oh ya. Untuk Al-Quran. Okay. Jadi kalau kita lihat, misalkan lihat orang Arab marah, coba kalau misalkan orang Arab marah menggunakan tajwid, mungkin kita akan ketawa, bagus ya, marahnya pakai tajwid. Kemudian dikritisi sama temannya, kamu marah nggak? Itu pakai ikhfa, itu pakai iklab. Oh iya ya, diulangi lagi. Jadi, tadi saya minta kepada Uniben sudah ini ya. Masih ada Uniben? Silakan Uniben. Belum sampai, saya ulang. Waqala sallallahu alaihi wasallam. Babun minal ilmi yata'allamuhu rajul khairun lahu minad dunya wa ma fiha. Bawahnya Uniben. Wa qala sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Ala kulli muslimi. Oke. Di Bu Ariza bisa baca Bu Ariza? Boleh, silakan Pak Ustadz. Silakan Pak. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam tolibul ilma. Pakai utlubul ilman walau bisin. Bisini ya. Lagi Bu Ariza. Utlubul ilma walau bisin. Ya. Satu lagi Bu Ariza di bawahnya. Waqala ilmihi waqala alaihi salatu wassalam al ilmu hozainu mafatihuha su'alu gimana Pak Ustaz? As-su'alu fas'alu fas'alu fa innahu jaru fihi arbaatun as-sailu wal mustami'u wal
Muhibbu. Wal Muhib. muhibbu yang itunya Lahum. lahum. Oke, terima kasih Mbak Riza. Tanya Pak Bu Ustaz. Leni, boleh? Oh, boleh. Gimana deh? Yang itu mufatihuha itu mufa atau mafa? Itu kan passive voice begitu, iya. Mana Undi? Bisa Oke. diulangi lagi? Al ilmu khazainu Mafatihuha. Oke. Ma. Nah, Ini adalah jamak taksir dari miftahun. Mafatihu atau mafatihu. oke. Insyaallah. Hmm. Bu Leni, boleh. Bu Leni berarti hadis di bawahnya ini Bu Leni. Waqala sallallahu alaihi wasallam. Pelan-pelan ya Pak ya, ini huruf setengah gundul. Boleh, Bu Leni. Agak licin ini Bu Leni, Iya. tulisannya agak licin. Udah gundul licin ini. Udah gitu pakai telepon, jadi kecil. Oh, kelihatan kecil. Iya. Waqala sallallahu alaihi wasallam. La lil jahilin yaskata ayyaskata ala jahilihi jahlihi hilang jahlihi kemana hilang wala jahlihi wala kok hilang screen-nya hilang Pak screen-nya hilang yang di tempat lain hilang nggak di tempat Bapak Ibu yang lain enggak cuman teleponnya dia Tidak. Iya. Oh iya ada. Lil alimin yaskuta ala alimin ilmihi. Oke, diulangi sekali lagi boleh? Kemana ke atas ya? Layam bagi lil jahili yaskata an yaskuta ala jahili ya benar ya ala jahili walal alimi alimi hilang lagi yaskuta alal alimi ilmihi ala ilmihi. Terima kasih Bu Leni. Alhamdulillah. Tarik nafas Gundul, Mbak. Bu Riris. Boleh membaca Bu Riris? Oke. Bu Riris belum. Bu Sena? Boleh Bu Sena? Berikutnya. Iya, Pak Ustaz. Bismillah. Wa fi hadithi Abi Dzarrin radhiyallahu anhu. Haduru majlisi huduru majlisi ilmin afdalu min salati alfi raka'atin wa iyadati alfi maridin wa syuhudi alfi janazatin faqila di bawahnya ya Rasulullah
ya Rasulullah wa min qiraatil wa min qiraatil Quran faqala sallallahu alaihi wasallam wa hal yanfa'ul Qur'anu illa bil ilmi. Oke, matur suwun. Terima kasih Bu Seno. Sekarang Bu Wahyu bisa? Bu Wahyu boleh? Yang terakhir Bu Wahyu. Oke, coba ya Ustaz. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man ja'atu mautu ja'ahul mautu man ja'ahul mautu wa huwa yatlubu ilma layah liyuhyiya bihil Islam. Fabainahu bina wabainal ambiyai fil jinnatil darajati fil jannati darajatun wal hudahu wahidatun. Terima kasih. Tanya lagi. Boleh Uniben. Mungkin tadi udah dibilangin, saya lupa kali. Yang ini di apa namanya, di hadis ini itu wahwayat lubul ilma liyuhyiya. Nah, kenapa itu ya kasrah fathah, kemudian juga ini bihil islama itu. Ini kaedahnya tadi apa, kaedah bagaimana itu tadi Ustaz? Oke. Liyuhyiya, kenapa dibaca karena ya kan? Kenapa? Karena man itu bukan. Oke. Yang ditanya adalah liyuhyiyanya ya kan Uniben? Ya, kenapa dibaca? Kemudian bil islama juga itu kan Islam. Oh iya. Ya. Betul ya. Dua-duanya. Pertama ya, liyuhya itu adalah ahya yuhyi. Wajahnya adalah af'ala yuf'ilu. Karena ada huruf lam ini setelah lam ada dua huruf yang dibuang. An. Li an yuhyiya. Jadi an-nya dibuang. Nah, kita belum ambil materi ini. Maka li an yuhyiya ianya diharokati fathah. Karena itu adalah fi'il fa'il. Yuhyiya itu fi'il fa'il. Jadi fi'ilnya adalah yuhyi, fa'ilnya adalah man, barang siapa, orang-orang yang, kemudian al-islam menjadi maf'ulun bihi. Maka al-islam kenapa dibaca fathah? Karena dia menjadi objek dan dia adalah maf'ulun bihi. Okay. Dia adalah maf'ulun bihi, dan bihi, ada kata bihi di sebelum Islam itu adalah dia sebenarnya menjadi keterangan ditaruh di belakang Islam, tapi didahulukan. Boleh untuk menunjukkan bahwa redaksi ini cukup kuat. Liyuhya bihil islama, itu satu. Atau liyuhya liyal islama bihi. Nah, maka lebih kuat redaksi yang pertama. Liyuhya bihil islama. Jadi ini adalah jumlah fi'liyah. Fi'ilnya adalah ahya yuhyi. Fa'ilnya, subjeknya adalah domir. Kata ganti pronoun huwa kembali kepada man ja'ahu, orang yang. Kemudian al-islam menjadi maf'ulun bih. Menjadi objek dari yuhyi. Nah, gitu Uniben, keterangan seperti itu. Oke, jazakallah khair Ustaz. Ustaz, saya mau tanya, yang hadis terakhir itu tadi yang Ibu siapa tadi? Itu kan ada al-anbiya, dibacanya al-anbiya atau al-anbiya. Jadi nunnya masuk ke mim. Boleh. Itu jadi tidak ada keharusan, kewajiban harus menggunakan tajwid ketika membaca hadis atau dalam membaca perkataan ulama. Terkadang memang ke dialek kita ke bawah,
kita ke bawah. Lebih nyaman bagaimana? Kadang lebih nyaman al-anbiya dengan bacaan nun ketemu dengan ba kan menjadi bacaan iqlab. Kadang lebih nyaman, kadang udah terbiasa dalam tajwidnya. Tapi untuk yang bacaan ketika ada nun mati atau tanwin, kadang menjadi kita tidak menerapkan kaidah tajwidnya. Karena lebih cepat untuk membaca tanpa tajwid ketika dengan menggunakan tajwid. Maka orang yang membaca dengan tartil itu nggak bisa cepat-cepat, nggak bisa buru-buru. Karena dia harus memberi hak setiap huruf yang dia baca. Fa'ati kulladzi haqqin haqqahu. Dia harus memberikan haknya. Oh, ini haknya 2 harokat, ini 4 harokat. Dia nggak bisa buru-buru kan. Ini misalkan berdengung 2 kali ketukan, ini dengung sekian. Nah, kalau membaca dengan tajwid tidak bisa buru-buru. Jadi al-anbiya lebih enak. Al-anbiya boleh, tidak disalahkan juga. Selama ini tidak di dalam Al-Qur'anul Karim. Begitu benar. Iya. Soalnya udah kebiasaan kalau di Quran kan al-anbiya bacanya. Jadi kayaknya ke bawah dan tidak disalahkan juga. Lebih nyaman. Orang Arab pun akan paham. Oh iya. Nah, okay. Tapi kalau kita ngomong sama orang Arab pakai tajwid, kelamaan. Ditinggal jalan sama dia. Oh, kamu ini ngomongnya kelamaan pakai tajwid. Min aina anta. Kan jadi lama. Min aina anta. Ana minasuki dan sebagainya. Oke ya. Demikian Bapak Ibu, insya Allah akan kita sambung pada pertemuan yang akan datang, insya Allah. Dan juga selamat mempersiapkan kelas untuk kelas bahasa Arab 1, 2, dan 3. Materi sudah dikirim semuanya dan juga tugas sudah dikirim. Dan selamat menikmati dan berselancar di dunia bahasa Arab. Insyaallah mudah-mudahan menjadi barokah. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya mohon maaf apabila ada salah dan kurangnya. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Terima kasih Ustaz. Jazakallah khair. Have a good weekend. Terima kasih Ustaz.